Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi jaringan syaraf tiruan propagation, di mana untuk materi ini kami mengambil di video kedua. Nah, di sini sebelum kami memulai mempresentasikan atau menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurwanda Aulia sebagai ketua kelompok. Kemudian di sini ada anggota kelompok saya, yaitu ada Mesti Dewi Rodatul Aduwiyah, kemudian ada Jonathan Afriliansyah dan juga Imam Ilhas Wajihab. Nah, kita mulai saja untuk bagian pertama penjelasannya. Nah, di sini ada arsitektur jaringan. Nah, jadi sebelum kita menghitung, kita harus melihat struktur jaringan terlebih dahulu. Dalam simulasi ini, kita memiliki input layer terdiri dari dua sensor atau input, yaitu 1 sama dengan 1 dan 2 sama dengan 2. Nah, ada juga hidden layer, yaitu lapisan tersembunyi dengan neuron X1 dan X2. Kemudian ada output layer, yaitu satu neuron akhir atau S3-nya. Nah, nanti untuk penjelasan ini ada rumus yang akan saya tampilkan. Nah, setiap garis penghubung memiliki bobot atau wake, dan setiap neuron memiliki bias. Di awal proses, nilai bobot dan bias ini diberikan angka acak yang kecil. Nah, untuk selanjutnya itu ada perhitungan di hidden layer. Nah, langkah pertama itu adalah menghitung nilai dari hidden layer. Kita menggunakan prinsip perkalian matriks sederhana, yaitu input dikali bobot dan bias. Maksud saya input dikali bobot dan ditambah bias. Nah, untuk neuron X1 kita mengalihkannya dengan semua input dengan bobotnya masing-masing, lalu ditambahkan bias pertama, hasilnya itu nanti kita dapat 1,15. Dan untuk neuron X2 kita lakukan hal yang sama juga dengan bobot yang berbeda, dan hasilnya nanti kita dapat 1,6. Nah, di sini kita masuk ke perhitungannya seperti yang saya jelaskan tadi. Ini untuk langkah 1. Nah, dia itu menghitung nilai lapisan tersembunyi X1 dan X2, di mana X1 itu sama dengan ln 1 dikali W2, di mana ln 1 itu nilainya 1. Kita bisa lihat di sini nilainya 1, kemudian ada W1 itu nilainya 0,15. Nah, kemudian ditambah dengan ln2 yaitu nilainya 0, dan X saya dikali W2 yaitu 0,4 ditambah B1 yaitu 1, jadi kita dapat hasil 1,15. Nah, selanjutnya kita menghitung X2. Nah, untuk X2 ini sama seperti X1, kita menghitung ln1 dikali W3 yang dimana nilainya itu 1, ln1 1, dan W3 itu 0,6. Ditambah ln2 yaitu 0, dikali W4 yaitu 0,1 ditambah B2 yaitu 1, dan hasilnya itu 1,6. Nah, selanjutnya ada aktivasi sigmoid. Mengapa kita butuh fungsi aktivasi? Agar nilai yang dihasilkan berada dalam rentang 0 sampai 1, sehingga jaringan bisa mempelajari pola non-linear. Di sini kita menggunakan fungsi sigmoid setelah angka tadi dimasukkan ke rumus sigmoid. Nah, untuk nilai X1 yang tadinya 1,15 akan berubah menjadi 0,75. Dan untuk nilai X2-nya yaitu tadinya 1,6 berubah menjadi 0,83. Nah, ini untuk langkah keduanya yaitu memasukkan hasil X1 dan X2, di mana X1-nya tadi 0,75, terus X2-nya 0,83. Di mana kita menghitung X1 1 per 1 ditambah E pangkat minus 1,15, kemudian 1 per 1 ditambah 0,31.
Untuk hasilnya 0,75. Kemudian X2-nya 1/1 ditambah E pangkat minus 1,6 sama dengan 1/1 ditambah 0,20, hasilnya 0,83. Nah, selanjutnya yaitu menghitung output akhir atau S3-nya, yaitu caranya sama dengan sebelumnya, namun sekarang inputnya adalah hasil aktivasi dari hidden layer tadi. Kita kalikan hasil aktivasi kali X1 dan X2 dengan bobot jalur mereka. Lalu tambah dengan bias ketiga, hasil penjumlahannya adalah 1,41. Terakhir kita beri fungsi aktivasi sigmoid lagi pada angka 1,41 tersebut dan hasil akhirnya adalah 0,80. Nah, ini untuk langkah ketiganya, yaitu X3 sama dengan X1 dikali W5 ditambah X2 dikali W6 ditambah bias 3-nya. Untuk X1-nya yaitu 0, dan kemudian kita kalikan dengan maaf, untuk X1-nya yaitu 0,75, kemudian dikali dengan W5-nya yaitu 0,21, ditambah X2-nya 0,83, ditambah W6 0,31, kemudian ditambah dengan bias 3-nya yaitu 1, hasilnya 0,41. Kemudian untuk hasil akhirnya X3 sama dengan 1/1 ditambah E pangkat minus 1,41 sama dengan 1/1,24 sama dengan hasil akhirnya 0,80. Nah, untuk kesimpulannya, angka 0,80 adalah hasil prediksi dari jaringan kita dalam proses batch propagation yang besar. Angka ini akan membandingkan dengan target asli. Jika ada selisih atau error, maka jaringan akan menghitung balik ke belakang untuk memperbaiki bobot-bobot tadi agar prediksinya semakin akurat. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.